Ya, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mendadak menggemparkan masyarakat lewat pernyataan kontroversialnya yang menyebut Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU. Menak kemudian mengklarifikasi pernyataan tersebut dan menjelaskan maksudnya untuk memotivasi santri dalam forum internal. Protes atas pernyataan Menak Yakut disampaikan oleh berbagai tokoh agama, politisi hingga ormas Islam. Benarkah pernyataan itu sekedar kalimat memotivasi? Lalu sejauh mana dampak dari pernyataan Yakut terhadap kehidupan sosial masyarakat dan juga persepsi publik terhadap Kementerian Agama? Saya akan diskusikan malam hari ini apa yang tengah ramai disoroti oleh masyarakat sejak kemarin sampai saat ini bersama dengan 3 narasumber yang sudah bergabung. Saya akan sapa ada Pak Kiai Marsudi Syuhud, Ketua PBNU, ada Prof. A.S. Hikam, Cendekiawan NU, dan juga ada Bung Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR RI. Pak Kiai, Prof. Hikam, Pak Yandri, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Newscast malam hari ini, Bapak-Bapak. Saya akan mulai dulu dari ke Pak Kiai Marsudi. Pak Kiai, ini bagaimana setelah ramai pernyataan dari Pak Menteri Agama, Pak Yakut, dari kemarin sampai dengan hari ini, soal Kemenak adalah hadiah negara untuk NU. Ini apakah pernyataan yang memang hanya untuk sekedar memotivasi atau memang ada persepsi atau anggapan atau klaim bahwa Kementerian Agama ini eksklusif privilege bagi Nahdlatul Ulama, Pak Kiai? Begini ya, bahwa setiap organisasi mempunyai sejarahnya masing-masing, bahwa Nahdlatul Ulama didirikan antara lain juga awalnya untuk memimpikan Indonesia itu merdeka, untuk mencapai Indonesia merdeka itu jalannya, bahkan ketika membuat dasar negara itu juga bersama-sama NU, yang kemudian ketika dasar negara itu ada yang sepakat dan tidak sepakat ketika 1 Juni 1945 Pancasila itu masih dipersoalkan oleh sebagian banyak orang, dan ketika dipersoalkan kemudian disuruh diskusi lagi, dan ketika diskusi lagi tanggal 22 itu terjadilah Pancasila, itu ada 7 kata yang biasa orang sebut adalah Piagam Jakarta. Nah, ketika demikian maka dibawa ke Hadratus Syekh, dan ketika nyampe di Hadratus Syekh, maka Hadratus Syekh juga ijtihad mencari sesuatu mana yang paling tepat. Karena beliau itu berpikir kemerdekaan itu lebih maslahah daripada perpecahan. Karena perpecahan membawa mafsadah. Nah, maka disetujuilah Pancasila itu yang ketuhanan Maha Esa itu tanpa 7 kata. Nah, ketika ini yang dianggap oleh Menteri Agama, kemudian itu menjadi kementerian menjadi hadiah untuk NU, itu doktrin Kiai NU nggak begitu dulu itu. Doktrin Kiai NU itu dan menyampaikan, mengajarkannya begini. Dari NU untuk bangsa, dari NU untuk negara, dari NU untuk umat berbangsa ini. Nah, itu jangan sampai dibalik. Kalau dibalik menjadi negatif terhadap NU sendiri itu. Itulah yang terjadi sekarang. Itu. Oke, jadi Pak Yai juga melihat ada yang salah dari pernyataan Menteri Agama, Pak Yakut Khalil Qaumas, atau seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ini pernyataan internal yang justru digoreng-goreng saja? Ya, ketika itu adalah untuk internal, benar-benar untuk internal NU, ya itu intinya untuk mendoktrin sebagaimana anak-anak ditanya, hei kamu nanti mau jadi apa? Saya mau jadi presiden, orang lain jadi presiden. Masa itu kemudian yang sebagai presiden terganggu sama itu? Kalau itu kasusnya kayak gitu ya nggak apa-apa. Tapi ini kan walaupun ngomongnya internal, ini sudah menjadi publik masalahnya. Itu. Nah, ketika sudah menjadi publik, maka menjadi hukum publik. Nah, hukum publiknya terhadap kita sendiri negatif. Pada dasarnya juga tidak begitu kok. Adanya Kementerian Agama ya untuk seluruh agama. Adanya Kementerian Agama ya untuk bangsa. Bukan
walaupun kita punya sejarah tersendiri, mungkin Muhammadiyah juga punya catatan dan sejarah tersendiri. Saya yakin organisasi-organisasi yang lahir sebelum kemerdekaan juga punya sejarah tersendiri. Nah, bagi NU itu tadi sudah saya sampaikan, doktrinnya adalah dari NU untuk bangsa. Ya. Jangan dibalik. Ya. Kalau tadi yang tadi Pak Kiai sampaikan, doktrinnya tidak begitu. Tapi apa yang ini disampaikan oleh Pak Menteri kan sudah sampai ke ruang publik, sudah menuai polemik juga. Dan itu disampaikan oleh Menteri Agama sendiri yang kita tahu kader NU, Ketua GP Ansor, yang seharusnya kalau memang benar apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yai, doktrinnya tidak begitu, mungkin tidak terlontar ucapan seperti itu, Pak. Itu yang banyak dikritik ya? Nah, intinya sebagai pejabat publik, ketika ngomong apa saja ya harus hati-hati. Karena adalah lil'am, bahwa negara ini adalah publik. Ketika ngerasani sedikit saja ngomong apa itu, sekarang itu sudah private jadi publik. Itu. Intinya ya hati-hati. Ya, intinya adalah hati-hati. Saya ke Prof. Hikam dulu sebelum ke Bang Yandri. Prof. Hikam, bagaimana sih melihat polemik ini sejak kemarin sampai hari ini yang kemudian menjadi diskursus di ruang publik, di masyarakat, banyak yang mengkritik meskipun sudah diklarifikasi bahwa ini hanya untuk pernyataan internal tapi kemudian digoreng begitu saja. Dan tadi Pak Kiai Marsudi sudah menyampaikan bahwa doktrin NU sebetulnya bukan seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama. Ya, ini ada beberapa hal. Yang pertama tentu persoalan interpretasi. Interpretasi sejarah maupun interpretasi wacana yang dikeluarkan oleh oleh Pak Menteri Agama ini. Nah, yang kedua ini masalah yang kita hadapi bersama, yaitu apa yang disebut sebagai informasi di ruang publik pada era cyber teknologi lah ya, yang tidak sama dengan sebelum-sebelumnya. Kemudian yang ketiga tentu ada masalah yang terkait dengan posisi politik yang sedang terjadi. Nah, yang pertama ini masalah pandangan atau penafsiran terhadap sejarah yang dilakukan oleh Pak Menteri ini itu akan menciptakan berbagai macam kontroversi. Yang pertama saja ya, tadi saya mendengarkan bahwa ini adalah semacam upaya untuk memahami atau memahami dari dalam bagaimana sikapnya Pak Menteri terhadap kementerian ini sendiri dari perspektif TNI. Nah, tentu sebagai pribadi beliau tentu punya cara tersendiri untuk melihat. Tetapi apakah itu sejarah atau tafsir sejarah seperti itu juga disetujui oleh, katakanlah bukan hanya oleh publik tetapi juga oleh NU sendiri. Tapi saya lihat tadi Pak Yai Marsudi sudah menunjukkan bahwa tafsir dari NU terhadap peristiwa sejarah itu juga tidak sama dengan yang dilakukan oleh Pak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Pak Menteri melihat statementnya dianggap sebagai upaya untuk melakukan semacam ya memberikan semangat internal audiens yang mana beliau bicara. Nah, kalau saya melihat ini juga problematik. Oke, kenapa problematik itu, Prof? Bagaimanapun juga beliau ini adalah seorang pejabat publik dan juga tokoh besar dari Nahdlatul Ulama. Setidaknya sebelum menjadi menteri kan beliau kan juga seorang ketua PP Muda Ansor dan Ansor. Yang mestinya beliau juga memahami bagaimana visi warganegaraan dan penyelenggaraan negara. Jadi tidak mungkin kalau memberikan dorongan motivasi kepada anggota-anggota Ansor atau katakanlah audiens pada acara itu malah terjadi distorsi pemahaman tentang arti kewarganegaraan dan bagaimana posisi organisasi masyarakat sipil seperti NU terhadap negara. Jadi kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang legitimate, sebagai alat untuk memberikan semacam motivasi kepada teman-teman NU
justru menurut saya juga problematik. Oke. Kalau kemudian seperti itu yang terjadi, maka justru karena beliau menganggap ini seperti masalahnya digoreng oleh kelompok yang lain di luar maupun dari dalam, ini malah bisa melebar nanti. Kalau menurut saya lebih baik Pak Menteri memberikan penjelasan dan kemudian meminta maaf kepada publik bahwa statementnya itu ya secara etis itu tidak benar sebagai pejabat. Informasi yang diberikan itu bisa menciptakan kesalahpahaman. Ini memang yang terjadi. Ya, baik. Nah, setelah itu saya melihat juga bahwa kenapa terjadi kontroversi ini tentu tidak lepas dari dinamika politik yang ada pada saat ini. Dinamika politik yang bagaimana itu, Prof? Kesempatan seperti ini, maka banyak pihak yang ya katakanlah kemudian memperpanjang masalah atau mencari sesuatu yang bisa dipakai sebagai argumen dan lain sebagainya dengan tujuan-tujuan yang ya kita tidak bisa mengatakan secara eksplisit, tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa ini bagian dari dinamika politik yang ada. Saya kira untuk sementara jawaban saya begitu. Ya, oke, baik. Saya ke Bang Yandri dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Bang Yandri, bagaimana melihat polemik yang ada ini dari pernyataan Pak Menteri Agama? Ini sebetulnya kalau kita bicara pernyataan ataupun kontroversi dari Menteri Agama ini sudah beberapa kali ya di ruang publik. Tapi rasanya ini yang paling memantik amarah atau reaksi dari banyak pihak. Bagaimana Anda memandang soal itu sebetulnya, Bang Yandri? Ya, makasih Mas. Jadi saya sebagai Ketua Komisi 8 kan baru mau 2 tahun ya. Saya ketemu dengan Pak Jenderal Paul-Russi waktu itu banyak juga hal yang kontroversi. Yang terakhir yang paling heboh itu Pak Paul-Russi waktu menyatakan bahwa good looking dan penghafal Al-Quran itu sumber radikal. Nah, waktu itu ramai diperdebatkan. Alasan Pak Menteri waktu itu, saya nggak ngomong di depan publik, itu acara internal Menpan RB. Tapi kan menjadi di publik. Nah ini kira-kira sama ini. Dengan kasusnya Pak agak mirip Menteri ya. Agama sekarang Gus Yakut. Nah oleh karena itu saya sudah banyak mengingatkan di rapat-rapat Komisi 8 dengan mitra kerja Komisi 8 bagaimanapun seorang pejabat apapun posisinya itu berbicara hati-hati. Sekarang nggak ada lagi tuh ruang yang tertutup, terbatas, ruang internal itu nggak ada lagi. Nah, ketika kita berbicara lepas dari mulut kita, ya itu udah otomatis nggak bisa kita kendalikan lagi. Nah, yang jadi masalah kalau pembicaraan kita itu mengandung atau mengundang kegaduhan publik. Nah, ini yang kita wanti-wanti dengan mitra kerja kami termasuk Kementerian Agama. Nah, yang terakhir ini kan memang si sosial luar biasa. Bayangkan Mas, itu ada UI di salah satu provinsi minta Kemenak dibubarkan atau kami keluar dari Kemenak, tidak perlu lagi Kemenak. Ini kan nggak sehat gitu loh. Dan kita sesama kita bisa juga luntur gitu. Kemudian saling curiga semakin meningkat. Sementara tantangan kita hari ini sungguh luar biasa di tengah pandemi. Jadi menurut saya, apapun pejabat publik, itu termasuk Menteri Agama, harus hati-hati berbicara, apalagi mengundang kontroversi yang luar biasa. Nah, terhadap pernyataan Pak Menteri seperti ini, kalau memang ini belum berhenti debat publiknya atau trending topiknya belum bergeser, persoalan goreng-menggoreng ini, saya kira nggak ada masalah kalau Pak Menteri tampil kembali. Saya dengan Prof. Aisyikam juga setuju, tadi minta maaf itu bukan sesuatu yang tercederai. Enggak. Kalau itu dilakukan demi, kata Kiai Marsudi itu NU untuk bangsa, ya kembali ke kaitannya untuk bangsa. Jadi kalau meminta maaf itu kembali untuk merekatkan tali silaturahmi sama anak bangsa, menghilangkan kecurigaan dan mengakui semuanya, saya kira tidak masalah. Jadi kita ambil hikmahnya ini, artinya hal-hal yang menyentuh persoalan pribadi-pribadi dan bangsa, sungguh harus hati-hati karena tafsirnya akan menjadi liar, Mas. Ya semua orang, apalagi membawa sejarah-sejarah Kementerian Agama kan banyak orang akan berdebat.
misalkan yang menjadi Menteri Agama pertama itu bukan kader Nahdlatul Ulama, tapi kader Muhammadiyah, Dr. Ratidi misalkan ya. Nah jadi ini bisa panjang gitu loh. Tapi saya beberapa hari ini, 2 hari terakhir ini banyak wartawan menanyakan kepada saya, udahlah kita akhiri debat kontraproduktif seperti ini, debat yang tidak ada gunanya ini, menghabiskan energi seperti ini, ya tapi harus ada rasa bijak dari kita. Kalau menurut saya, kalau misalkan ini belum reda juga, ya mungkin Pak Menteri Agama juga perlu menerima para pihak, mungkin bisa berdialog langsung gitu loh, bisa tabayun, ya kan, bisa jalan yang terbaik sehingga kita ini sesama anak bangsa tidak saling mencurigai atau saling menjatuhkan, gitu Mas. Oke, coba kita dengar kembali seperti apa kemudian pernyataan dari Pak Menteri Agama yang bicara juga soal sejarah Kementerian Agama yang kemudian ini menjadi ramai di masyarakat. Tutup. Ada perdebatan kecil di kementerian itu. Ketika mendiskusikan soal Kementerian Agama, saya berkeinginan merubah tagline lah, minimal tagline atau logo Kementerian Agama. Tagline Kementerian Agama itu kan ikhlas beramal. Saya bilang nggak ada ikhlas kok ditulis itu. Namanya ikhlas itu dalam hati, ikhlas kok ditulis. Ya ini menunjukkan nggak ikhlas, saya bilang. Kemudian berkembang perdebatan ini menjadi sejarah asal-usul Kementerian Agama. Ada yang bilang di salah satu staf, loh nggak bisa, Kementerian Agama ini kan hadiah negara untuk umat Islam. Karena waktu itu perdebatannya bergeser bahwa kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, kementerian ini harus Kementerian Agama Islam. Karena Kementerian Agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan. Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU. Bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, dia. Oke, baik. Bang Yandri, kembali ke Anda. Jadi menurut Anda apa yang disampaikan oleh klarifikasi yang disampaikan oleh Menteri Agama itu belum cukup menjawab keresahan atau mungkin amarah dari sebagian masyarakat yang sudah terlanjur kecewa mungkin atau marah dari pernyataan yang tadi kita dengarkan tadi itu? Ya kita lihat 1-2 hari ini Mas, belum redah juga, masih banyak perdebatan yang belum tuntas, ya perlu dituntaskan gitu loh. Misalkan wajar kalau NU memanfaatkan ini apa gitu loh. Memanfaatkan ini perasa apa gitu loh. Jika mungkin bisa menafsirkan ini, memanfaatkan ini bisa negatif, bisa positif, ya kan? Wajar kalau sekarang ulama memanfaatkan. Nah ini Kiai Marsudi gimana tafsirnya ini? Nah itu artinya sudah menjadi ruang publik. Jadi negatif bagi Nahdlatul Ulama itu kan kasihan juga Nahdlatul Ulama. Sudah jiwa raganya untuk memerdekakan republik ini, ya kan? Jiwa raga sudah disumbangkan, tercederai dengan kata-kata ini kita sedih juga gitu loh. Jadi menurut saya kalau memang belum tuntas, dituntaskan sebaik mungkin dan menjelaskan duduk persoalannya, ke depannya itu tetap harus hati-hati. Tidak ada alasan, sekali lagi saya sampaikan, sebagai pejabat publik atau rakyat biasa pun hari ini, nggak bisa lagi. Saya kan ngomong pribadi, saya ngomong kan di rumah tangga, nggak bisa lagi. Kalau sudah menjadi konsumsi publik, itu sudah menjadi perdebatan umum, dan kita harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, penyampaian Pak Menteri Agama yang mengklarifikasi hari ini, ibarat misalkan hubungan suami istri, ya udahlah ini kita berdua, yang lain ngekos semua, itu ada yang bisa menerima, ada juga yang tidak. Artinya, jadi klarifikasi Pak Menteri Agama itu belum mencukupi untuk meredam belum mencukupi persoalan yang berkembang di opini masyarakat. Mungkin masih banyak yang curiga. Jangankan di luar Nahdlatul Ulama, di kalangan Nahdlatul Ulama juga banyak perdebatan, ya kan, banyak yang menafsirkan macam-macam. Nah oleh karena itu sekali lagi tidak ada untungnya kita begini, dan tidak ada untungnya. Ya, yang jelas Kementerian Agama itu milik semua orang, milik semua agama. Saya sebagai Ketua Komisi 8 baru saya ngetok sekarang tuh Mas, 3,4 triliun untuk moderasi beragama. Kalau moderasi beragama dicederai dengan kata-kata ini, buat apa anggaran yang besar? Tapi justru kita pinggirkan atau menafikan anak bangsa yang lain, gitu. Tidak menganggap. Ini saya nggak mau. Jangan pepatah itu susu sebelangan rusak dengan titik, itu nggak bisa. Maka penting bagi Pak Menteri Agama tampil dengan gagah, tampil dengan meyakinkan bahwa ada hal yang perlu diluruskan, ada yang perlu diklarifikasi, sehingga anak bangsa dari manapun sukunya, agamanya,
latar belakang organisasinya itu bisa menerima klarifikasi Pak Menteri Agama. Kemudian kita satu kembali energi kita untuk membangun bangsa dan negara. Oke. Saya katakan dari awal tadi banyak sekali tantangan yang harus sama-sama kita hadapi secara bersama-sama. Baik. Itu, Mas. Mungkin menarik lagi kalau kita juga mendengarkan apa kemudian tafsir jawaban dari Pak Kiai Marsudi soal wajar kader NU memanfaatkan peluang-peluang di Kementerian Agama itu agar kemudian bisa lebih jernih lagi kita melihat ini. Atau memang jangan-jangan ada pemanfaatan itu. Kita tidak tahu, tapi kita jawabnya nanti usai jeda. Kami akan segera kembali saat lagi. Baik, Pak Kiai Marsudi, rasanya perlu juga untuk dijelaskan atau mungkin menyampaikan pendapat soal apa yang tadi disampaikan juga oleh Bang Yandri dan pernyataan dari Pak Menteri Agama terkait juga wajar kalau kemudian kader-kader NU begitu memanfaatkan peluang-peluang yang ada di Kementerian Agama. Ini mispersepsi lagi atau faktanya memang demikian tuh Pak Kiai? Iya, saya rasa sampai saat ini itu biasa-biasa saja. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang dikatakan misalnya mendapatkan sesuatu yang besar sekali, wong semuanya sudah ada aturannya, kok yang diketuk oleh Pak Yandri di situ. Mau keluar dari ketukannya Pak Yandri juga nggak bisa. Sama aja lah gitu kita menghadapi misalnya Kementerian Pendidikan yang ngelola pendidikan, Kementerian Agama yang ngelola pendidikan tentang yang berbasis keagamaan, madrasah-madrasah atau pesantren. Ya seperti layaknya kementerian biasa. Tidak ada kelebihan yang kemudian menonjol harus apa ya. Itu aja sama. Wong sudah ada aturannya semua. Siapa yang berani berbuat lebih dari atau melewati sebuah aturan? Ya kan nggak ada juga. Oke. Jadi tidak benar kalau kemudian ada privilege bagi NU di pos Kementerian Agama, begitu Mas Anda Pak Kiai. Meskipun banyak juga dikritik bahwa banyak stakeholders di Kementerian Agama memang berasal dari NU. Sesuai aturan-aturan yang ada, aturan yang berlaku, itu aja. Ya maka ketika kita seorang NU punya misalnya lembaga pendidikan, kita menghadap atau yang SMP SMA itu adalah dengan Kementerian Diknas. Ya sama ngadepinya dengan Kementerian Kemenak. Oke. Bang Yandri, sudah dijawab tadi oleh Pak Kiai, biasa-biasa saja, tidak ada yang berlebihan dan beberapa tadi poin tadi itu. Ada tanggapan dari Anda, Bang? Ya enggak, maksud saya kalau dari NU saya yakin clear. Dan tafsir liar tadi saya bilang tuh, di luar NU kan bisa menafsirkan lain. Kata memanfaatkan. Nah kata frasa memanfaatkan ini kan mungkin kurang bisa tidak terlalu clear gitu loh. Itu yang saya maksud tadi, jangan sampai Nahdlatul Ulama itu dirugikan dengan tafsir-tafsir yang tidak menguntungkan. Saya yakin Nahdlatul Ulama itu, saya punya pesantren Nahdlatul Ulama, istri saya ketua Fatayat Nahdlatul Ulama, ya kan? Saya yakin keluarga besar di Serang Nahdlatul Ulama. Jadi saya tahu persis kalau sepak terjang Nahdlatul Ulama, maka kita tidak mau Nahdlatul Ulama itu terseret dengan tafsir liar tadi gitu. Misalkan kata-kata memanfaatkan. Itu kan bisa banyak tafsir di luar sana. Nah, itu kita tidak mau. Maka penting sekali lagi kalau perdebatan ini belum berakhir di media sosial atau di kalangan anak bangsa, ya mungkin perlu saya bilang tadi dialog terbuka atau Pak Menteri Agama juga menjelaskan kembali. Supaya semuanya menjadi lurus, sesama anak bangsa tidak ada curiga, dan kita sinergi hal-hal seperti ini gitu loh. Oke. Pak Kiai, perlukah kemudian apa yang tadi disampaikan juga oleh Prof. Ikam, oleh Bang Yandri bahwa Pak Menteri Agama ini perlu muncul, entah itu kemudian meminta maaf atau dialog terbuka atau apa menunjukkan maksudnya begitu? Karena kan kalau kita baca juga dalam konteks pernyataan itu ya, ada kemudian niat mengubah logo Kementerian Agama dan lain sebagainya gitu. Tanggapan Anda bagaimana itu, Pak? Ya sesungguhnya peristiwa ini tuh membuat negatif terhadap NU. Kalau ini dianggap negatif, minimal saya lah ya yang menganggap negatif. Itu ya berpikir sendiri mestinya mana yang paling tepat dan ke depan apa yang harus dilakukan.
Karena faktanya hari ini kan menjadi gaduh dan ramai. Lah, contohnya Kiai Haji A.S. Hikam saja sekarang di sini membahas. Oke, oke. Karena fakta itu, jadi menurut Anda perlu untuk kemudian Gus Yakut kembali tampil ke publik meminta maaf atau mengklarifikasi karena klarifikasinya dianggap mungkin belum cukup untuk meredakan konflik tadi itu, Pak Kiai. Itu timbangannya beliau sendiri. Kalau dianggap ini masih membutuhkan klarifikasinya beliau, ya itu pertimbangannya beliau, terserah saja, itu kan pilihan-pilihannya. Tapi bagi NU ya, yang dikatakan tadi itu misalnya mendapatkan sesuatu karena fasilitas ini dan itu sampai sekarang biasa-biasa aja itu. Oke. Nggak ada tambahan atau kurangan lah. Kalau kurang ya kurang bersama-sama, yang lain yang merasa kurang, kita juga terus merasa kurang. Oke. Begitu aja. Prof Hikam, bagaimana Prof tanggapan Prof? Ini soal tafsir, apakah ini permasalahan tafsir atau permasalahan apa? Kalau kita lihat juga kan kulturnya kan, kalau dari diskusi yang kemudian kita lihat pernyataannya Gus Yakut, memang ada semacam canda begitu ya, guyon begitu. Apakah ini memang karena terbawa kultur guyon kah, tapi agak kebablasan atau apa? Tanggapan dari Anda? Ya, ini tadi saya mengatakan ini masalah tafsir ini kan memang sangat penting, dan kadang-kadang publik dalam konteks sekarang ini berbeda tafsir dan kemudian mempunyai implikasi yang lebih serius. Tetapi saya mempunyai tafsir juga yang lebih mendalam. Oke, seperti apa itu? Sekedar soal pemahaman mengenai sejarah dari Pak Menteri, yaitu bahwa seorang yang berada dalam posisi seperti beliau, baik sebagai tokoh organisasi yang besar seperti NU, apalagi sebagai pejabat negara, ketika berbicara mengenai posisi kewarganegaraan, ya itu tidak bisa kemudian menganggap bahwa misalnya satu kementerian itu Hadijah dan lain sebagainya, sebab bagaimanapun akan diperhalus, tetap akan menciptakan semacam kecemburuan atau kecurigaan, atau bahkan mungkin ada yang juga marah. Karena apa? Karena pada tataran yang fundamental itu tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu positioning yang ada di dalam kenegaraan itu hanya semacam hadiah-hadiah atau privilege tertentu. Nah, itu yang akan menurut saya kenapa NU merasa dirugikan, karena NU kemudian seolah-olah ya menjadi bukan satu organisasi yang politiknya adalah politik kebangsaan, politik kemanusiaan, dan politik keumatan yang besar itu yang mempunyai landasan moral, tetapi seperti sangat pragmatis, instrumentalis. Nah, itu saya jadi problematik. Kalau cuma minta maaf ya minta maaf saja, tetapi harus ada juga penjelasan-penjelasan. Jadi debat seperti ini jangan dianggap sesuatu yang negatif. Ini justru ada manfaatnya bagi publik, khususnya kepada warga Nahdlatul Ulama, agar berlatih berpikir secara komprehensif bagaimana melihat perkembangan yang disebut prinsip kewarganegaraan di dalam demokrasi, di dalam satu ketatanegaraan. Ya. Tapi kalau melihat hanya dari sisi Pak Menteri, karena beliau juga seorang politisi, bisa jadi statementnya tadi itu bagian juga dari kepentingan pribadi untuk kampanye. Akan kampanye seolah-olah dengan cara demikian dia akan makin dicintai oleh NU dan warga NU dan lain sebagainya. Itu bisa saja. Tanpa saya harus mencurigai, tapi posisi beliau sebagai politisi, saya kira juga harus diperhitungkan. Makanya saya bilang saya punya problem dengan statement-statement seperti itu. Apalagi kalau kemudian nyatakan bahwa ini digoreng-goreng. Apapun yang sudah ada di ruang publik, ya tidak mungkin bisa kemudian dianggap sebagai milik pribadi. Apalagi sekarang di era cyber seperti ini. Ya. Oh, ini omongan seperti ini juga didengar sampai di Amerika, sampai di Inggris, sampai di Rusia, sampai di China, dan sebaliknya juga. Sekecil apapun kalau menjadi interestnya publik akan menjadi besar.
Dan tidak bisa kemudian dianggap, oh ini saya nggak sengaja, ini adalah private dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu ya saya tidak bisa mengatakan bahwa ini akan selesai setelah minta maaf. Ya belum tentu juga, tetapi saya tentu sangat berharap apabila terjadi semacam saling pemahaman dan kemudian kita life goes on, masih ada yang lebih penting dari sekedar itu. Oke, jadi Anda melihat bahwa ini jelas ya dampaknya secara sosial, secara politik baik untuk pos Kementerian Agama, untuk NU atau mungkin untuk Menteri Agama secara pribadi itu ada dampak dari pernyataan itu ya, Prof. Ikam? Ya paling tidak sekarang kan sudah menjadi public discourse dan kemudian dipakai sebagai wahana bagi perebutan pengaruh. Saya tidak tahu dampak realnya itu kayak apa karena bisa kemana-mana itu. Ada juga yang sudah mengatakan tadi saya nonton di televisi malah menghimbau mundur apa segala macam ya itulah ini yang namanya dampak. Walaupun saya terus terang juga nggak setuju sedikit kok mundur. Ini semuanya ini ya ada penyelesaiannya yang lebih lebih nalar dan lebih etik lah. Bahwa ada persoalan seperti problematik saya tadi di dalam memahami tafsirnya Pak Menteri itu ya tentu saja ada dan beliau berhak untuk menjawab apa yang menjadi concern saya juga. Oke. Kita sebetulnya sudah berusaha untuk mengundang Pak Menteri Agama atau pihak dari Kementerian Agama, tapi sayangnya tidak ada yang bisa bergabung dalam diskusi malam hari ini. Bang Yandri mungkin ada tambahan, Bang. Ada tanggapan dari apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Ikam, menarik bahkan sampai menganalisis, mencurigai, jangan-jangan ini justru kampanyenya seorang Gus Yakut agar semakin dicintai oleh NU. Ya makanya tafsirnya kan sekali. Bisa tafsir politik, tafsir sosial, semuanya bisa banyak gitu loh. Tapi saya berharap sekali lagi dengan adanya kejadian ini menjadi pembelajaran kita semua, terutama pejabat negara. Saya setuju dengan Prof. Ikam tadi bahwa lembaga dihadirkan itu bukan untuk orang per orang, bukan untuk golongan tertentu. Kementerian lembaga diadakan itu untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, adat, ras dan lain sebagainya, termasuk Kementerian Agama. Bagaimana mungkin misalkan ini diadakan untuk Nahdlatul Ulama, sementara di Kementerian Agama itu ada Dirjen Islam, ada Dirjen Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, dan Konghucu yang masih bergabung dengan intinya. Kalau menurut saya ini cukup yang terakhir lah ya terjadi. Siapapun anak bangsa tidak boleh mengeluarkan pernyataan yang kontroversi, apalagi yang menyangkut tentang keadilan sama anak bangsa. Jadi apalagi seseorang yang sedang menduduki jabatan penting. Nah, klarifikasi kalau misalkan masih diperlukan, saya mohon kepada Pak Menteri, nggak apa-apa, tampil sesering mungkin untuk meluruskan masih banyak perdebatan di media sosial, atau di publik nggak apa-apa, jangan sembunyi, jangan juga seperti sudah selesai kalau memang belum selesai. Saya berharap ini kalau bisa kita akhiri itu lebih baik, ya kan? Artinya merekatkan kembali rasa cinta sesama anak bangsa, persatuan kesatuan, memahami perbedaan satu sama lain, itu jauh akan lebih menguntungkan kehebatan bangsa kita. Tapi kalau kita membangun kecurigaan, saling menjatuhkan satu sama lain, atau merasa paling hebat dibandingkan pihak lain, itu sebuah negatif buat bangsa ini. Jadi saya harapkan saya kepada Kementerian Agama, bukan hanya Pak Menteri, Pak dianalisa dulu 1-2 hari ini, media sosial atau publik sudah reda atau belum, sudah clear atau belum. Kalau misalkan ada masih banyak pertanyaan-pertanyaan, saya kira nggak ada masalah. Dengan gagah, dengan sigap dan agama, Pak Menteri untuk luruskan apa yang menjadi masih pertanyaan publik. Oke, baik. Pak Kiai, tadi Pak Kiai Marsudi juga menyatakan bahwa peristiwa ini telah membawa dampak negatif terhadap NU ya. Setelah ini apa kemudian? Apakah mungkin ada komunikasi, ada tabayun atau bertemu dengan Gus Yakut sebagai kader juga, sesama kader NU, untuk bisa meredam situasi atau paling tidak mengingatkan, atau bagaimana? Apa yang akan diambil langkah dari PBNU setelah ini, Pak Kiai? Tapi dijawabnya nanti, kita break dulu. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya masih bersama dengan 3 narasumber. Tadi kita sudah membahas banyak soal polemik yang terjadi pasca pernyataan dari Menteri Agama Gus Yakut. Saya ke Pak Kiai Marsudi. Kalau begitu, bagaimana terakhir dari Anda setelah ini? Apakah mungkin ada komunikasi dengan Menteri Agama atau ada saran atau ada pertemuan mungkin agar ini bisa segera redam polemiknya? Ya, untuk meminimalisasi semua kenegatifan ini, itu ukurannya pada beliau sendiri. Tapi minimal hal ini akan menjadikan pengalaman bagi kita semua, terutama bagi pejabat publik, untuk bisa menjadi rambu-rambu agar jangan terjebak di hal-hal yang seperti ini ke depan itu. Ya itu intinya di situ. Ya sekarang persepsi misalnya dituduh NU dapat banyak sekali gitu. Faktanya itu biasa-biasa saja gitu. Sama-sama aja gitu. Nah ketika demikian kan ini menjadi hal yang bisa untuk muhasabah, untuk melihat diri kita lah ke depan. Nih ketika kayak gini kok nggak tepat ya situasinya. Untuk semuanya termasuk untuk diri saya juga. Oke. Pak Yai, seberapa dirugikan NU sebetulnya setelah pernyataan dari Gus Yakut ini? Atau jangan-jangan Gus Yakut semakin dicintai oleh NU seperti yang disampaikan oleh Prof. Ikam? Ya bisa-bisa saja gitu. Ya kan namanya orang banyak kan begitu. Jadi bisa saja, bisa yang mana ini? Bisa sangat merugikan? Ya bisa atau... iya, bisa tidak kan. Okay. Artinya bisa saja itu bisa iya, bisa tidak. Nah, kalau ya itu menjadi faktor yang nyata gitu ya, faktor yang nyata mungkin ya. Ini faktanya juga biasa-biasa saja kok. Gitu. Okay. Kalau kampanye cuma omongan ya, omongan saja. Janji-janji politik, misalnya, ya kita udah biasa kok dijanjiin doang. Oke, baik. Pak Yai. Kalau hal politik ya, hal politik. Oke, baik. Pak Yai, muncul kemudian sebagai bentuk kemarahan, muncul kemudian usul bahkan menyampaikan bahwa lebih baik Kementerian Agama dibubarkan saja. Apa tanggapan Anda, Pak Yai? Ya, kalau ada sesuatu yang negatif atau kurang pada satu tempat atau rumah, ya jangan dibakar rumahnya, dipegang aja lah itu tikusnya. Gitu. Nggak usah dibakar rumahnya. Artinya apa? Mafsadanya dibuang, kemaslahatannya diambil. Perjalanan hidup kan pasti ada kekurangan, ada kekhilafan, ada keceletotan, ada macam-macam. Lah yang hal-hal demikian dibetulin, dibaikin, gitu. Oke. Prof. Ikam, ada tambahan terakhir, Prof, dari Anda setelah kemudian kita juga tadi Anda menyampaikan lebih baik menyampaikan minta maaf, tapi ada juga usul bahkan sebagai bentuk kemarahan untuk membubarkan Kementerian Agama yang kerap kali beberapa kali muncul di publik, justru ada pernyataan-pernyataan yang kontroversial gitu. Ya tentu akan ada lah orang-orang yang marahnya kelewatan ya. Ya itu minta bubar apa. Tapi kan harus dilihat yang bicara itu mewakili siapa. Karena memang ada juga kepentingan tertentu bisa jadi yang memang tidak suka dengan adanya Kementerian Agama di Indonesia ini kan. Itu kan juga dinamika politik di Indonesia sejak lama mengenai Kementerian Agama. Itu ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang merasa terhambat, ada yang tidak. Tetapi juga kita harus fair juga menilai Pak Menteri Agama yang memang mempunyai pemikiran-pemikiran yang bagus dalam pengertian bagaimana memfungsikan Kementerian Agama itu lebih inklusif. Nah, oleh karena itu apa yang beliau katakan yang tadi itu, yang tafsir tentang apa hadiah tadi itu menurut saya juga ya sejenis gaf juga, artinya apa keseleo lidah tetapi ya membuat masalah juga. Tapi kita juga harus fair bahwa beliau ini juga mampu untuk menunjukkan bahwa visinya mengenai Kementerian Agama yang inklusif itu juga sudah dipraktekkan dan saya kira banyak pihak yang juga senang
baik di Ya. dalam Islam, di dalam kelompok umat Islam, maupun di luar. Dan itu saya kira juga tidak boleh kita abaikan. Jadi kalau melihat persoalan-persoalan seperti ini yang kontroversial, jangan kemudian kita hanya melihat sisi-sisi yang menjelek saja. Sebab saya kira reputasi Pak Menteri Agama sebagai Ketua Banser, Ansor, sudah diketahui oleh publik bahwa beliau ini adalah sangat komited terhadap masalah kebangsaan dan keindonesiaan. Dan bahwa ada penafsiran tertentu dari beliau yang saya bilang problematik itu, ya iya, namanya juga manusia. Nah, tetapi kalau kemudian mengkondem, bubarkan, mundur, dan lain sebagainya, saya kira it's too much. Saya kira terlaluan. Oke. Jadi momentum ini justru Anda melihat selain sebagai peringatan, tapi juga pembenahan mungkin ya, Prof. Ikam, atau bagaimana? Betul. Oke, Pak Kiai, ada tanggapan dari Anda, Pak Kiai, soal yang tadi disampaikan oleh Pak Hikam, termasuk juga ketika kita tahu juga bahwa dalam pernyataan itu Pak Menteri juga sempat mengusulkan untuk mengubah logo misalnya, bahkan tagline dari Kementerian Agama. Apa tanggapan Anda soal itu? Lagi zaman kayak gini, ekonomi lagi susah. Kok mau ngubah-ngubah logo yang kemudian itu akan memakan biaya tersendiri. Lebih baik biaya untuk mengubah logo itu disalurkan pada sesuatu yang positif saja. Gitu. Kelihatannya kecil mengubah logo ya. Tapi coba bayangkan, itu semuanya nanti papan nama diganti seluruh Indonesia, kop surat ganti seluruh Indonesia. Jangan dianggap kecil itu. Pastikan bikin program itu yang sangat pas dengan keadaannya. Yang kira-kira masih belum terlalu penting dan memakan biaya, ya hindarilah. Oke, Pak Yandri, terakhir bagaimana tanggapan dari Anda, Bang Yandri, sebagai mitra dari Kementerian Agama? Tanggapan terakhir juga soal pembubaran Kementerian Agama, bagaimana Anda menyikapi soal itu? Ya, sekali lagi harapan saya dari awal tadi, tidak ada lagi ruang sekarang itu ruang internal, tertutup, terbatas. Itu nggak ada lagi. Dan ini sudah kejadian kedua kali. Waktu itu Pak Parurusi, saya ulangi lagi, ketika berbicara di Menpan RB, kenapa ini sampai ke publik ya katanya. Ini kan acaranya tertutup. Nah itu artinya sudah menjadi pembelajaran yang kedua ini. Baik. Jangan terjadi kembali. Saya setuju dengan Prof. Ikam tadi, kalau persoalan bukan Kementerian Agama, janganlah. Ya. Masih lebih banyak manfaatnya kita dengan Kementerian Agama. Dan saya yakin dengan program moderasi beragama, dan program-program yang lain dari Kementerian Agama. Makanya saya bilang dari awal tadi, jangan gara-gara ini susu sebelanga, gara-gara nilai. Saya nggak mau juga seperti itu. Dan oleh karena itu, sekali lagi kami minta ke Pak Menteri, harus tetap berhati-hati, bila ini sebagai pelajaran yang terhebat dalam sejarah hidup Pak Menteri, bahwa betul kata patah itu, mulut adalah harimau bagi kita. Sehingga kalau ini memang belum clear, kami akan rapat awal November, kali masuk ke DPR. Tentu saya sebagai Ketua Komisi 8 akan membuka ruang dan waktu bagi anggota, karena saya baca juga di grup Komisi 8 banyak sekali komentar-komentar yang perlu diluruskan oleh Pak Menteri. Saya tidak akan menutup ruang dialog seperti ini. Ada komentar apa saja itu, Pak? Dialognya akan saya lokalisasi ke DPR, ke Komisi 8, sehingga semua bisa terang benderang, dan harap energi yang bisa kita alihkan untuk membangun negeri ini jangan kita lakukan terus dengan hal-hal yang tidak produktif seperti ini. Jadi debat publik yang tidak ada untungnya ini saya mohon kita akhiri, tapi tentu kalau misalkan belum ada rasa puas, masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari publik, sekali lagi saya minta kepada pihak Kementerian Agama, Pak Menteri, jangan sungkan-sungkan untuk tampil secara gagah, ya kan, secara terang benderang. Kalau ada yang perlu diluruskan, luruskan. Ya, Pak sangka atau kecurigaan, saling menjatuhkan satu sama lain, itu bisa kita hindari. Saya kira itu, Mas. Ini insya Allah awal November akan ada rapat kerja dengan Pak Menteri. Ya mungkin kalau memang ini belum clear, saya akan bawa sekian dari yang kami bahas di rapat kerja nanti. Itu, Mas. Terima kasih. Baik, mudah-mudahan. Pak Marsudi, Pak Prof. Hikam,
Kasih banyak nih. Ya, mudah-mudahan ada lebih banyak manfaat yang kemudian dirasakan masyarakat dari Kementerian Agama daripada kontroversinya yang muncul. Itu yang kemudian juga sudah kita bahas. Dan mari kita akan melihat bagaimana dinamika ini ke depan. Apakah bisa meredam atau justru semakin menjadi polemik di tengah masyarakat. Terima kasih banyak Pak Kiai Marsudi Syuhud, terima kasih Pak Kiai, Prof. Faiz Hikam, terima kasih banyak Prof. Bang Yandri Susanto, Ketua Komisi 8, terima kasih banyak sudah bergabung dalam diskusi yang menarik pada malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di CNN Indonesia Newscast.